Ribuan warga Republik Indonesia memilih berobat jantung ke Malaysia. Kira-kira kenapa ya? Padahal menurut aku banyak kok rumah sakit bagus di Indonesia. Aku sebagai tenaga medis mengakui banyak rumah sakit bagus di Indonesia. Tapi kenapa ini sampai ribuan? Bahkan katanya ada beberapa artikel yang menyebutkan sampai ratusan ribu. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 1 juta. Kira-kira kenapa alasannya? Daripada penasaran, langsung saja kita lihat video ini. Malaysia itu menerapkan akreditasi internasional. Walaupun harganya murah, tapi akreditasinya secara internasional. Obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Iya kah? Hai semuanya, kali ini di video ini aku mau share kenapa sih orang Indonesia itu pada berobat ke Malaysia. Dan ternyata ibuku salah satunya. Disclaimer dulu ya, video ini dibuat bukan untuk membandingkan negara kita dengan negara tetangga, enggak sama sekali. Tapi sebagai bahan pertimbangan, bagaimana kita spend our money, our time, our effort untuk memilih bagaimana sih cara perawatan dan penyembuhan untuk kesehatan kita ataupun untuk keluarga yang kita sayang. Jujur, mamaku mulai melakukan pengobatan dan akhirnya juga harus operasi itu dilakukan di Penang, Malaysia. Oh, Penang ya, memang terkenal dan sih. Dari tahun lalu kita udah ngeliat ya berbagai media online ataupun berbagai berita lah gitu udah menceritakan betapa Indonesia kehilangan potensi devisa sebesar 170 triliun tiap tahunnya karena ada 1 juta warga negara Republik Indonesia yang berobat ke luar negeri. Bahkan pas kemarin aku di Penang yang namanya ruang tunggu ya, kan kita saling cerita, bisa itu pasiennya ataupun keluarga pasiennya yang nemenin mama papanya atau keluarganya gitu. Satu sama lain. Itu hampir 90% yang ada di ruang tunggu itu adalah orang Indonesia. Oke. Terus hal kedua yang aku sadarin, orang-orang yang berobat itu nomor 1 penyakitnya itu adalah penyakit kanker. Yang kedua adalah jantung dan yang ketiga memang sebatas medical check up. Jadi penyakit-penyakit berat. Sebagus apa sih medical check up di Penang? Menurut aku kalau dari segi resultnya itu cepat, bisa didapatkan dalam hitungan jam. Jadi biasanya aku nemenin mama nih udah dari jam 7 kita ke rumah sakit, administrasi, ngantri dan segala macem. Nanti mulai medical check up-nya mungkin sekitar jam 9-an, after lunch sekitar jam 1 atau 2-an bisa ketemu dengan dokternya dan langsung dibacain resultnya. Dari result itu akan keluar lagi nih kira-kira butuh extra check up di bagian mana. Apakah mungkin tulang atau MRI atau many things tergantung hasil check up kamu. Tapi yang terpenting itu adalah biaya medical check up-nya itu jauh-jauh lebih murah dibandingkan rumah sakit swasta yang ada di Jakarta terutama. Oke, pas aku ke Penang kan aku naik pesawat nih dari Jakarta straight ke Penang. Dan ya di situ udah kelihatan lah ya mungkin 50% lebih itu memang tujuannya berobat ke Penang. Kenapa waktu itu aku milihnya Penang bukan KL atau Kuala Lumpur gitu? Sesimpel tahun 2017 itu ibuku harus melakukan operasi tulang punggung. Dan ketika itu ada salah satu temen lamaku yang ibunya sudah melakukan check up dan juga operasi tulang punggung di Penang sebelumnya. Sedangkan kita udah ke Jakarta dan ke 3 rumah sakit ngecek semua dan akhirnya yang bikin ibuku berat untuk melakukan operasi itu salah satu dokter mengatakan kalau chances kesembuhannya itu 70%. Jadi ada 30% kemungkinan gagal nih operasinya. Akhirnya aku teleponan sama temenku gimana nanya dan caranya ya udah kita decide 2017 Oktober yuk kita check up ke Penang. Dan in the end 3 bulan setelah check up, ibuku melakukan operasi tulang punggung di rumah sakit Loguan Lai. Itu sesuai dengan rekomendasi dari temanku juga. Itu rumah sakit kayak Cina karena gitu kan, aku ada comparison dengan tanteku di Jakarta yang sudah operasi tulang punggung juga. Dia recovery dari operasi
dan stay di rumah sakit itu sekitar 2 mingguan. Jadi untuk waktu ngurusin mamaku, akomodasinya, aku nge-book apartemen itu untuk 1 bulan. Anggap dia recovery di rumah sakit 2 minggu sambil kita tungguin nih, dan 2 minggu lagi mungkin berobat jalan. Tapi kenyataannya tahu nggak, mamaku itu di opname cuma 3 hari 2 malam. Jadi setelah operasi cuma menginap 2 malam. Langsung Dan pada diperbolehkan akhirnya pulang. nih ya gitu, ongkos berobat ke Penang, termasuk operasi, termasuk tiket aku, mama, dan kakakku, plus nyewa apartemen, plus makan dan segala macam, itu tetap hanya 1/4 biaya operasi Gila, di Jakarta. you know. Yes, kita save a lot. Belajar Gila. dari pengalamanku ini, oh ternyata penting banget Kok nih, bisa dan sih? aku selalu bilang ke klien-klien yang konsultasi ke aku, kalau kamu punya health insurance, pastikan kalau bisa nih punya coverage sampai Malaysia. Jadi kita bisa Jadi berobat ke claim. Malaysia yang membutuhkan tindakan opname itu bisa di-cover Pakai. oleh insurance. Karena biaya pengobatan di Malaysia ini jauh lebih murah dari di Indonesia, berarti ini juga bisa nge-save up limit tahunan dari polis asuransi kita. Terus kenapa dong banyak banget nih Nah, orang ini Indonesia yang pergi ke Malaysia? Bahkan tadi aku bilang ya, di ruang tunggu aja kayak maybe 80-90% tuh orang Indonesia. Gila. Aku ngobrol sama orang dari Medan, Pontianak, Surabaya, dan juga Jakarta. Itu banyak banget. Seluruh Dan Indonesia. mostly memang usia-usianya tuh lansia, 50 tahunan ke atas. Dan yang seusia aku biasanya nemenin dan sekalian medical check up. Nah, kenapa sih Malaysia bisa memberikan layanan kesehatan yang kualitasnya lebih tinggi dengan harga lebih rendah? Iya, Yang kenapa pertama ini adanya support dari pemerintah yang mendorong regulasi sehingga lembaga kesehatannya bisa meningkatkan kualitas dan pelayanan. Udah Oke. gak asing. Yang kedua, setahu aku ini ya, di Penang itu memang strategi kotanya menjadikan Penang sebagai salah satu tujuan untuk healthcare, traveling, dan juga bisa check up. Jadi memang goalsnya ke sana, jadi didukung semua tuh. Regulasinya, kualitasnya, standar kesehatannya, sampai biaya-biaya obatnya Malaysia itu tergolong yang termurah hampir di seluruh dunia. Tambahan lagi ya, Malaysia itu menerapkan akreditasi internasional. Walaupun harganya murah, tapi akreditasinya secara internasional. Udah gak ada alasan Lalu, lagi untuk menolak emang sih. Ya cuma udah masalah Malaysia harga aja doang gitu. nih orang-orang pada pergi ke Malaysia? Nope. Jadi ternyata orang-orang Indonesia prefer ke Malaysia karena satu, mereka jujur, nih kita ambil demografinya yang memang menggunakan rumah sakit swasta non BPJS. Yang pertama, Umum lah. mereka punya uang, bisa bayar, tapi nggak puas dengan pelayanan kesehatan yang ada. Terus yang kedua, mendengar rekomendasi Ini dari loh. teman dan keluarga yang sudah merasakan health experience, Oh, gimana benar. rasanya ditangani dan Dengan- melakukan pengobatan dan treatment di Malaysia. Terus 3, harganya itu bisa menang banyak, alias karena murah, kita sebagai pasien bisa save a lot untuk hal-hal lain. Dan yang keempat, jaraknya ini deket banget dan cukup 1 kali penerbangan, nggak usah transit, kamu bisa milih untuk di KL ataupun di Penang. Dan yang kelima, dengan kurs Malaysia yang sekarang dibandingkan kurs Singapura yang udah mahal banget, Malaysia jadi top destination dibandingkan Singapura. Sebenarnya Ya. apa sih yang bikin masyarakat Indonesia ini kecewa? Wah, kalau dari data nih di CNBC Indonesia, Golden Line Ratio berdasarkan WHO idealnya adalah 1 dokter untuk 1000 penduduk. Sedangkan Golden Line Ratio di Indonesia ini hanya 0,46. Dan di Malaysia itu justru 1,5. Jadi memang hampir 3 kali lipat loh.
FYI, ya tadi kan aku udah bilang treatmentnya murah, opname juga murah. Lalu apalagi nih yang murah di Malaysia? Harga obat di Indonesia itu 5 kali lebih mahal dari Malaysia. Gila, gue malu tahu sebagai tenaga medis Indonesia. Tapi harganya 5 kali lebih mahal. Terus apa sih yang bikin harga obat di Indonesia ini lebih mahal? Menurut Wakil Menkes Dante Saxono Harbuono, nih ku bacain ya. Ketergantungan impor atas obat-obatan paten membuat harga di Indonesia lebih mahal dibandingkan di Singapura dan Malaysia. Karena 90% bahan baku obat tersebut didapat dari impor. Ya. Dan bahan baku obat sendiri ini ada dikenakan bea masuk sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan. Pertanyaan aku, Singapura sama Malaysia apakah tidak mengimpor bahan-bahan baku itu? Apakah mereka bukannya bikin bahan-bahan sendiri? baku itu juga pasti diimpor oleh mereka. Nah, tapi balik lagi nih, di awal video juga aku bilang adanya government support yang untuk menjadikan strategi health tourism destination untuk Malaysia itu sendiri, mempermudah gimana ekosistem kesehatan di Malaysia itu bisa jauh lebih maju. Berdasarkan Healthcare Index by Country 2024, ternyata peringkat Indonesia itu ada di peringkat 58, sedangkan Malaysia ada di peringkat 29 dan Singapura ada di peringkat 24. Lebih baik kita studi banding juga kali ya, apa sih yang seharusnya kita terapkan dari negara-negara tetangga kita terkait healthcare system. Sebenarnya kita juga bisa melihat langsung nih, karena udah ada report langsung dari Metro TV tentang data perbandingan harga obat di Indonesia versus di Malaysia. Yang penyebabnya adalah 90% bahan baku masih impor. Impor buat obat pun dikenain bea cukai masuk. Terus yang kedua, teknologi memproduksi obat kita ini ketinggalan nih. Jadi masih butuh banyak improvement. Yang ketiga, tenaga ahlinya kurang. Dan yang keempat, perusahaan produsen obat di Indonesia belum kuat. Pertanyaan aku nih ya, kenapa dong perusahaan-perusahaan obat dari luar negeri ini nggak mau ya untuk berinvestasi di Indonesia? Padahal katanya kita punya bonus demografi yang mungkin bisa menjadi konsumen obat sebanyak 280 juta penduduk. Apalagi yang bikin mahal terkait kesehatan, karena alat-alat kesehatan masuk dalam kategori pajak barang mewah. Akibat pajak, alat kesehatan masuk ke dalam kategori pajak barang mewah, sehingga ongkos berobat pasien sebagai konsumen dikenakan beban tarif 50% hingga 50% lebih besar daripada tarif seharusnya. Kalau health itu segitu preciousnya, padahal bukannya kesehatan itu adalah hak segala warga negara ya, kok malah dikategorikan barang mewah sih? Sekali lagi ya, ini sih buat pilihan kamu aja. Toh uang kamu mau berobat di mana, it's up to you. Dan kesehatan juga menjadi tanggung jawab kamu. Tapi pengennya dong sebagai warga negara kita sadar dengan apa nih sistem kesehatan yang dimiliki oleh negara-negara tetangga kita. Yuk kita cek. Nah, kalau di Thailand sendiri ini punya yang namanya Universal Health Coverage Scheme. Berlaku untuk pegawai sipil, pegawai swasta, dan di luar kedua kelompok tersebut. Sudah menjangkau 100% warga Thailand sejak 2011. The good news-nya adalah pemerintah tidak mengungut premi alias biaya sama sekali untuk program ini. Yang kedua adalah negara Singapura. Singapura punya program yang dijalankan kolaborasi pemerintah dan swasta. Ada kelas-kelasnya dari A, B1, B2, sampai C berdasarkan fasilitas dan jumlah ranjang dalam ruangan. Nah, kalau di Singapura memiliki program proteksi kesehatan seperti MediSave, MediShield, MediFund, ElderShield. Ini ada kontribusi dari masyarakatnya juga untuk membayar. Ada yang 20% dari pendapatan, ada yang ya
tergantung lah ya. Di Malaysia sendiri ada program kesehatan yang namanya MySalam. Memang program ini dikhususkan untuk para warga negaranya yang berusia 18 sampai 65 tahun dengan pendapatan tahunan sekitar Malaysian ringgit 24.000 atau 82 juta per tahun. Nah, mereka-mereka ini bisa mendapatkan layanan gratis sebesar 8.000 ringgit ataupun 27 juta. Good newsnya adalah pelayanan ini juga mengcover 45 penyakit. Nah, ini video benar-benar untuk bahan pertimbangan kamu yang ingin melakukan medical check up, medical treatment, ataupun mendapatkan second opinion. Because your money matters. Jujur aku sebagai tenaga medis di Indonesia ngerasa kayak sedih, campur kayak ya sedikit malu juga. Ya memang kenyataannya seperti itu. Mahal banget pengobatan di Indonesia memang. Sementara di Malaysia biayanya lebih murah, pelayanannya bagus, obat-obatannya 5 kali lebih murah. Bahkan waktu untuk nunggu hasilnya itu lebih singkat, waktu perawatannya lebih singkat, dengan proses recovery-nya juga lebih cepat. Ya udah, gimana lagi? Ya pasti milih Malaysia gitu, ngerti gak sih? Ini tentunya harus menjadi fokus perhatian pemerintah Indonesia sih. Kita tuh jangan anti kritik, jangan sedikit ada orang kritik di cut off gitu, jangan. Kita harus melek dong, lihat dong negara orang gitu, negara Malaysia. Kenapa Indonesia itu harus kehilangan 170 triliun setiap tahun? Orang jauh-jauh memilih ke Malaysia untuk berobat, ya bukan tanpa alasan. Tadi udah disebutkan oleh salah seorang yang memang pernah berobat di sana. Bahkan dia juga mendapatkan rekomendasi dari temannya. Dan itu jadi dari mulut ke mulut gitu. Berobat di Malaysia bagus nih ya, ibu aku juga sembuh gini-gini. Dan dia coba dan ternyata terbukti. Ya udah, ya bakal maju mereka, bakal terus makin banyak orang yang berobat ke Malaysia gitu. Sebagai tenaga medis benar-benar berharap semoga di Indonesia itu bisa secepatnya ada perbaikan gitu ya. Dari bidang kesehatannya, pendidikan, jangan militer doang yang ditingkatkan. Kesehatan tuh penting banget. Banyak orang-orang sakit yang tidak tertolong karena memang keterbatasan obat, keterbatasan dokter, keterbatasan tenaga medis gitu. Dan please banget, ini untuk Menteri Keuangan mohon diperbaiki dong, masa sekelas alat kesehatan itu termasuk pajaknya barang mewah. Ya gimana kita mau maju, setiap kita mau impor barang harus kena pajak, belum lagi impornya mahal. Tau lah, gue gak ngerti lagi, pokoknya gitu dah. Gue benar-benar berdoa dan berharap dunia kesehatan Indonesia bisa lebih baik lagi, itu aja. Sejak video kali ini guys, terima kasih sudah nonton, tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka. Saya Adam Piar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.